Welcome to Segala Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salima, kembali lagi bersama aku Nisa di saatnya Bincang Hangat. Nah, di Bincang Hangat kali ini kita akan membahas mengenai topik yang menarik gitu ya. Karena sebentar lagi akan ada peringatan Sumpah Pemuda. Sekarang kita akan membahas mengenai pemuda itu seperti apa, peran pemuda harus gimana gitu ya, seperti peran penting pemuda itu seperti apa, terus sebagai pemuda kita harus bagaimana, terutama sebagai pemuda muslim ya Sobat Salima tentunya. Nah, kita akan sharing-sharing, akan diskusi bareng bersama narasumber kita yaitu Ustazah Neng Nureng. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya Ustazah ya. Insya Allah. Nah, Ustazah, kalau misalnya berbicara mengenai pemuda, kan sebentar lagi akan ada perayaan Sumpah Pemuda. Nah, kalau berbicara mengenai pemuda kan digadang-gadangkan sebagai agent of change atau agen perubahan gitu. Sebetulnya seberapa penting sih peran pemuda di dalam sebuah bangsa? Iya, Kak Nisa, kalau kita bicara masalah pemuda, ini posisinya sangat penting sekali karena pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan gitu ya. Karena memang kalau sekarang para sepuh itu ya kalau aja mewalu alam ya, tapi biasanya kan selalu bergulir gitu. Nanti yang sepuh-sepuh tiada, siapa yang akan menggantikannya? Ya para pemuda ini. Maka ini adalah satu peran yang sangat penting. Karena memang potensi yang dimiliki oleh pemuda ini juga luar biasa gitu ya, dari sisi fisik pemuda itu kuat gitu ya, terus juga dari sisi akal mereka juga luar biasa, terus kreativitas juga sedang tinggi-tingginya gitu ya ketika masa muda itu. Maka ini harus diarahkan ke arah yang benar gitu ya, sehingga nanti bisa positif ya imbasnya itu di dalam kehidupan. Oh iya, tadi sempat disinggung bahasanya pemuda itu kan potensinya lagi memuncak ya, lagi besar-besarnya, dimulai dari fisiknya yang kuat, terus dari akal dan kreativitas, banyak ide lah, gudangnya ide gitu dari pemuda itu. Nah, mungkin langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan pemuda gitu ya dengan potensi yang dimilikinya untuk memajukan sebuah bangsa gitu. Iya. Potensi ini tentu saja harus diarahkan gitu. Kadang-kadang kan ketika ini muncul, kadang pemuda sendiri bingung. Kadang suka ada yang bilang sedang mencari jati diri. Nah, maka pemuda harus diberikan pemahaman bahwa apalagi pemuda muslim ya, bahwa dia itu memiliki jati diri Islam. Nah, maka pemuda harus dipahamkan juga terkait hakikat kehidupan ini gitu ya. Dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, akan kemana setelah hidup gitu ya. Sehingga kemudian jelas ketika dia menjalani kehidupan itu ada arahnya. Jadi tidak terombang-ambing, tidak galau gitu ya. Tidak mengikuti arus kehidupan aja gitu ya. Jadi dia memiliki prinsip yang jelas. Kalau pemuda muslim ya prinsipnya Islam gitu. Oh iya, seperti itu. Jadi mungkin harus diarahkan ya potensinya. Iya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke apa peran penting seorang pemuda gitu bagi di dalam negara? Iya, yang pertama karena memang pemuda ini sedang tadi ya, energinya luar biasa, puncak-puncaknya gitu ya. Terus juga kan keberaniannya juga kan luar biasa. Maka yang pertama dia harus menjadi yang terdepan, menyuarakan kebenaran gitu kan. Ketika dia menemukan ada sesuatu yang tidak benar, tidak beres, kalau pemuda muslim ini tidak sesuai dengan Islam, maka dia harus berani untuk menyuarakan kebenaran. Artinya dia harus berani untuk melakukan perbaikan gitu ya di tengah-tengah masyarakat. Terus juga yang kedua, dia juga harus terdepan di dalam memperjuangkan kebenaran gitu ya. Dan ini memang butuh tadi keberanian ya, tidak sedikit pemuda hari ini justru kurang ya dari sisi keberanian gitu. Tapi yang diharapkan Islam ya tidak seperti itu. Justru pemuda itu harus terdepan di dalam memperjuangkan kebenaran, karena harapan para sesepuh gitu ya ada di tangan pemuda ini gitu ya. Dengan tadi potensinya yang sungguh luar biasa. Terus juga pemuda harus memberikan amal terbaik gitu ya. Amal terbaik sehingga dia dapat memberikan persembahan terbaik kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sangat penting pemahaman akidah ya di kalangan pemuda muslim khususnya, sehingga dia tidak
memahami hidup ini hanya di dunia saja, akan tetapi dunia ini hanya persinggahan saja gitu ya. Dunia ini hanya persinggahan, kelak akan pulang ke kampung akhirat. Akan tetapi di dalam persinggahan ini dia harus memberikan amal terbaik gitu ya, untuk nanti dibawa pulang gitu ya sebagai sebuah persembahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, berarti sebagai pemuda muslim sebelum berperan dia harus ada penanaman akidah terlebih dahulu mungkin Iya ya, betul. supaya dapat berperan di dalam sebuah bangsa gitu ya, menyuarakan kebenaran, terus ada di garda terdepan gitu ya, melawan kemaksiatan mungkin ya. Iya. Kalau saja mungkin pertanyaan selanjutnya itu pemuda seperti apa yang harus dicontoh bagi kita gitu ya selaku pemuda muslim. Iya. Dahulu ya ketika masa-masa Islam diterapkan di dalam kehidupan, Masya Allah gitu ya, kita banyak digambarkan pemuda-pemuda yang mereka menjadi contoh terbaik ya, di usia yang sangat muda gitu ya. Ada Ali bin Abi Thalib yang di usia yang sangat muda dia sangat faqih fiddin gitu ya, terus dia juga gagah berani di medan perang. Dia juga senantiasa setia ya kepada Rasulullah SAW. Terus juga ada Arqam bin Abil Arqam yang mewakafkan ya rumahnya untuk menjadi tempat tarbiyah gitu ya. Itu usianya masih 16 tahun ya. Si muda banget. Iya, terus ada Usamah bin Zaid di usia 18 tahun dia sudah menjadi panglima perang gitu. Padahal pasukannya itu adalah para sahabat yang terkemuka semisal Abu Bakar dan senior-senior lainnya gitu. Tapi dia nggak ciut. Bisa mengimbangi. Iya betul gitu, berani saja gitu maju sebagai panglima perang. Terus juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas itu usia 17 tahun, dia sudah sangat gagah berani di medan jihad gitu. Dan juga ada Zaid bin Sabit ya di usia 13 tahun SMP ya. Iya. Ini sudah bisa menuliskan Al-Quran gitu ya, terus juga mampu menguasai bahasa Suryani dalam waktu 17 malam gitu. Karena pada waktu itu Rasulullah meminta Zaid bin Sabit untuk menerjemahkan bahasa Suryani itu gitu. Dan hafal Al-Quran ya, Zaid bin Sabit itu di usia yang masih sangat muda. Terus juga ada Zubair bin Awam itu usia 15 tahun, itu juga sangat gagah berani di medan perang ya. Kalau sekarang 15 tahun lagi ngapain ya? Sekarang lagi ya teralihkan sama cinta mungkin ya. Iya. Terus juga ada Atib bin Usaid itu 18 tahun sudah diangkat menjadi gubernur Mekah ya oleh Rasulullah SAW. Kurang dari 20 tahun loh menjadi pemimpin sebuah wilayah ya, gubernur itu. Dan memang itu butuh kemampuan ya, butuh keberanian juga gitu. Ada lagi Mus'ab bin Umair. Nah ini iya terkenal sekali ya, Mus'ab bin Umair di usia yang masih sangat muda memutuskan untuk masuk Islam dan juga menanggalkan segala kemewahan yang dia miliki. Karena memang iya itu yang harus dipertaruhkan. Ibunya tidak ridho ya ketika Mus'ab bin Umair itu memeluk Islam gitu, sehingga mencabut semua fasilitas dan mengusir Mus'ab kan. Tapi Mus'ab tidak menjadikan itu sebagai sebuah masalah besar gitu. Dia lebih memilih untuk hidup sangat sederhana. Bahkan Rasulullah sampai menangis gitu ya melihat pakaian Mus'ab yang tadinya sangat bagus-bagus, kainnya halus gitu ya. Pokoknya mah yang paling nercis ya di Mekah itu ya Mus'ab. Tapi ketika masuk Islam, Masya Allah gitu ya, kainnya kasar gitu kan, terus penampilannya juga nggak seperti itu. Tapi Mus'ab tidak apa-apa gitu ya, dia tetap bahagia karena Allah ridho. Dan Rasulullah kemudian kan mengutus Mus'ab sebagai duta dakwah ke Yasrib ya atau Madinah. Dan itu bukan tugas yang mudah, bukan tugas yang kecil gitu ya bagi seorang pemuda saat itu. Diutus ke sebuah wilayah asing, gak ada kenalan, untuk sebuah tugas yang sangat besar, mendakwahi penduduk di sana gitu. Dan memang kita lihat gambarannya di sirah itu tantangannya luar biasa, tapi Mus'ab bisa menghadapinya gitu. Terus juga kan Mus'ab itu adalah syuhada ya perang Uhud, di mana beliau diberikan amanah ya untuk memegang panji Allah gitu ya, dan itu adalah sebuah amanah yang sangat luar biasa gitu ya. Dan terlihat sekali perjuangan beliau untuk mempertahankan itu ya. Pada saat itu kan ditebas tangan kanannya, panjinya itu dipegang oleh tangan kiri, kemudian ditebas juga, dihimpit oleh pahanya, dan itu ya kemudian syahid gitu ya. Dan perjuangan yang sangat luar biasa. Iya. Dan ketika wafat ya, hanya bisa ditutupi oleh kain yang sangat
kecil ya, maksudnya tidak mencukupi untuk menutupi badannya gitu. Jadi ketika ditarik ke kepala, kakinya kelihatan, ketika ditarik ke kaki, kepala kelihatan gitu. Dan itu membuat Rasulullah ya terharu gitu ya, para sahabat juga kan sangat sedih juga gitu ya, karena memang dulunya Mus'ab ini orang kaya, tapi di akhir hayatnya gitu ya, sampai kainnya yang dimiliki ya hanya itu. Tapi itu kan bukan ukuran kemuliaan seseorang gitu ya, bukan dilihat dari hartanya. Justru Mus'ab ini kan sedang menuju ke pertemuan yang mulia dengan Robnya ya, langsung ke surga kan, surga Firdaus gitu. Dan itu gambaran bagi pemuda saat ini betapa dulu itu ya ada seorang pemuda yang dia mampu gitu ya untuk menanggalkan seluruh kenikmatan dunia untuk ridho Allah dan Rasulnya gitu. Ada juga Tolhah bin Ubaidillah gitu ya, 18 tahun itu juga menjadi tamengnya Rasul gitu, melindungi Rasul. Kan di perang Uhud itu Rasul sempat terdesak, Tolhah ini maju menjadi tamengnya Rasul. Padahal kalau menjadi tameng kan berarti udah itu nyawa gitu ya, harus siap mati gitu ya. Masih banyak lagi sih pemuda-pemuda zaman dulu ya, ketika masa Islam itu membuktikan bahwa masa muda mereka itu bukan digunakan untuk hura-hura, poya-poya atau sesuatu yang sangat nihil ya nilainya, tapi digunakan untuk membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah gitu ya, demi mempersembahkan amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi pemuda zaman dulu itu, Kak Nisa, adalah pemuda yang orientasinya itu akhirat gitu ya. Visi mereka itu nggak kaleng-kaleng. Bukan hanya dunia. Nah, visi mereka itu surga ya. Kalau mungkin sekarang dapat gambaran yang indah-indah para pemuda itu lewat drama Korea atau sinetron-sinetron cinta gitu kan, enggak gitu. Pemuda zaman dulu itu dapat cerita yang indah itu bukan cerita ya, ini dalil justru ya dari Al-Quran. Surga itu kan betul-betul digambarkan Allah sangat indah gitu ya, mengalir di bawahnya itu sungai-sungai gitu ya, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ya, abadi di dalamnya, disediakan kenikmatan yang abadi, disediakan bidadari yang bermata jeli gitu ya. Dan itu betul-betul merasuk ke dalam jiwa mereka. Jadi apa sih kenikmatan dunia? Mereka anggap tidak sebanding gitu ya dengan kenikmatan nanti kelak di akhirat gitu. Jadi visinya itu bagaimana meraih surganya Allah, dan misinya adalah mempersembahkan amal terbaik gitu ya di dunia untuk nanti ya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain gitu ya. Tidak ada yang lain selain itu. Maka kita lihat tadi begitu luar biasa mereka itu. Masya Allah, merinding ya Ustazah, jujur kalau misalnya udah dengar kisah pemuda di zaman dahulu gitu ya, pemuda Islam gitu, sangat berbanding terbalik gitu ya, sangat jauh kalau misalnya dibandingkan dengan pemuda zaman sekarang gitu ya. Karena pemuda zaman sekarang pada faktanya itu lebih diarahkan, lebih memikirkan hal-hal yang tadi sifatnya yang nggak ada nilainya gitu ya, kayak ya masih muda udah terus-terusan mikirin cinta gitu. Terus sekarang juga pada faktanya pemuda-pemuda banyak dibelokkan ke pergaulan bebas, LGBT, narkoba itu banyak banget ya kalau misalnya lihat di fakta sekarang. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu ya Ustazah, melihat fakta pemuda sekarang gitu, supaya sedikitnya bisa mencontoh gitu ya pemuda di zaman dahulu gitu. Dan mungkin akibatnya seperti apa untuk jika pemuda itu ya faktanya sekarang seperti sekarang. Akibatnya ya menambah masalah. Iya. Udah masalah umat itu banyak gitu ya, masalah ekonomi, masalah kriminalitas, masalah pendidikan, kesehatan dan lain-lain gitu. Ditambah kondisi pemuda yang memang tadi gitu ya, mereka justru untuk mengurusi dirinya sendiri itu tidak mampu gitu ya. Untuk mengenal jati dirinya sendiri mereka masih galau. Itu tentunya kan menambah masalah gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Menyadarkan mereka. Karena seseorang bertingkah laku itu berdasarkan pemikirannya. Maka kalau kita ingin merubah tingkah laku para pemuda yang mungkin secara kebanyakan itu ya tadi ya, banyak hal-hal yang negatifnya, walaupun yang positifnya mah yang baik-baiknya mah ada, tapi mayoritas memang dipenuhi oleh yang negatifnya. Maka kan itu harus disadarkan gitu ya. Penyadaran pemikiran, bagaimana mereka harus disadarkan bahwa kita ini hidup untuk apa gitu. Hidup itu untuk senang-senangkah gitu ya, atau tadi untuk menjalankan apa yang sudah pencipta kita
ditetapkan gitu. Mereka harus disadarkan bahwa di balik manusia, alam semesta dan kehidupan ini ada satu zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi jangan anggap ketika kita misalkan melakukan suatu hal yang buruk gitu ya, itu nggak ada yang melihat, nggak ada yang kalau dia berkehendak misalkan ya untuk mencabut nyawa kita, sebetulnya kan gampang saja. Nah, itu harus disadarkan seperti itu gitu ya. Tapi tentunya itu tidak bisa sekali dua kali harus terus menerus gitu ya. Harus kalau bahasa Islamnya mah istimror gitu ya, berkesinambungan, tidak boleh bosan untuk menyadarkan mereka gitu. Karena sebetulnya penyadaran kepada mereka itu adalah untuk menyelamatkan mereka juga gitu ya. Ketika sekarang mereka melakukan kemaksiatan, apa yang mereka rasakan? Sebetulnya kan kegelisahan, kekacauan, ketidakpastian, bahkan ada yang sampai depresi kan ya. Tidak jarang. Iya, betul. Itu karena apa? Karena mereka sudah keluar dari fitrahnya sebagai hamba yang tunduk kepada penciptanya. Coba kalau tetap berada dalam fitrah itu, tentu mereka tidak akan merasakan kegelisahan yang tidak ada ujungnya gitu ya. Kerusakan-kerusakan itu juga dapat dicegah gitu. Nah, ini butuh upaya dakwah gitu dari mereka yang sudah paham ya, terutama ya seperti kakak Nisa ini ya, pemuda-pemuda yang sudah paham Islam, maka mendakwahkan kembali Islam ke yang lainnya ya, di kalangan pemuda juga, karena bisa jadi pembahasannya juga itu sama ya, kalau yang muda kepada yang muda beda, mungkin kalau yang dakwahnya itu ya orang tua gitu kan, kadang bahasanya juga tidak tepat ya. Nah, kalau sesama pemuda itu insya Allah gitu ya, sama lah satu frekuensi gitu. Nah, ini harapannya memang ada di pemuda-pemuda yang sudah sadar gitu, bagaimana mereka menularkan kesadaran Islamnya itu kepada yang lainnya gitu ya, sebagai bentuk kepedulian, sebagai bentuk kasih sayang gitu ya. Karena seorang muslim itu ya harus saling menyayangi terhadap muslim yang lainnya gitu. Kalau ada saudaranya yang melakukan kemaksiatan, itu harus diingatkan gitu ya. Jangan jadi pemuda yang cuek gitu ya, asal soleh sendiri, asal iya betul, asal benar sendiri, udah yang lain mah nggak usah dipikirin, nggak usah diurusin. Nah, itu kan bertentangan dengan hadis Rasul bahwasanya barang siapa yang tidak memikirkan urusan kaum muslimin, maka dia bukanlah bagian dari mereka gitu. Jadi harus peduli gitu ya, pemuda-pemuda yang sudah sadar ini harus peduli terhadap pemuda yang lainnya, supaya bisa bersama-sama melakukan perubahan ke arah yang lebih baik untuk kehidupan semuanya gitu, jadi lebih baik gitu kan. Ya, mungkin jadi PR besar mungkin Ustazah Iya. untuk menyadarkan mereka, menyadarkan para pemuda dengan melakukan dakwah ini dari Betul. pemuda ke pemuda lagi, Iya. supaya sama-sama dapat melakukan perubahan gitu, Iya, menuju Islam, menuju yang lebih baik. Iya betul Kak Nisa. Nah, Ustazah mungkin tadi jadi pertanyaan terakhir gitu ya. Silakan Ustazah, barangkali ada closing statement atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kita sebagai pemuda gitu ya, untuk menyemangati kita supaya untuk melakukan perubahan gitu. Iya, pemuda muslim itu rasa takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang itu kan kita dalam kondisi aman-aman saja, tapi di bumi Al-Quds, di Palestina sana itu Insya Allah ya, kita mendapati gambaran bagaimana pemuda-pemuda itu siap menjadi suhada-suhada gitu ya. Berarti dari sisi keberanian, pemuda itu harus berani. Rasa takutnya itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan takut kepada yang lain gitu. Ketika dia melakukan kemaksiatan, dia takut gitu. Dan ini sangat dipuji ya oleh Allah. Seorang pemuda yang ia takut untuk melakukan kemaksiatan, karena memang tadi potensi untuk melakukan maksiat besar, sehingga ketika dia merasa takut gitu, itu sangat dipuji oleh Allah gitu. Pemuda yang dia isi waktunya dengan ketaatan kepada Allah, maka itu di dalam hadisnya adalah mereka yang mendapat naungan di mana yang lain tidak mendapatkan naungan ya, di padang mahsyar nanti. Karena kondisi saat itu sangat luar biasa sulitnya, tapi pemuda yang taat kepada Allah itu akan mendapatkan naungan. Apalagi tadi pemuda yang memperjuangkan agama Allah dan siap memberikan
syahidnya ya kepada Allah sehingga dia menjadi penghuni ya surga Firdaus itu. Dan itu sangat diperlukan ya, pemuda-pemuda dengan mental seperti itu sangat diperlukan saat ini. Jadi memang pesannya ya, jadilah pemuda yang memiliki rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang lainnya gitu, bukan penilaian manusia, apalagi penilaian teman sesirkel. Iya betul, karena pasti manusia gitu. Manusia sama-sama makhluk lemah, makhluk terbatas. Tapi Allah adalah zat yang menguasai langit dan bumi, zat yang menggenggam setiap nyawa gitu. Justru itu yang harus kita taati, yang harus kita takuti gitu ya. Takut itu dalam artian kita takut untuk melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah, kita takut melakukan sesuatu yang meninggalkan kewajiban yang telah Allah tetapkan begitu. Nah, ini sangat diperlukan pemuda-pemuda yang memiliki pemahaman seperti ini, Nisa. Nah itu Sobat Salimah mungkin pesan dari saya untuk kita semua sebagai pemuda, supaya takut hanya kepada Allah gitu, bukan yang lainnya, apalagi penilaian manusia, apalagi penilaian teman-teman kita gitu ya. Terima kasih Ustazah sudah meluangkan waktunya untuk sharing gitu ya di bincang hangat kali ini. Mudah-mudahan dapat menjadi amalan terbaik Ustazah di sisi Amin, Allah. amin ya Allah, amin. Nah itu dia Sobat Salimah bincang hangat kali ini. Masya Allah sekali ya, kalau misalnya berbicara mengenai pemuda memang gak ada habisnya. Dan tadi juga kita udah diberikan semangat, kita diberikan motivasi, itu sangat menyemangati kita supaya yuk bareng-bareng bergerak, bareng-bareng melakukan perubahan di dalam masyarakat gitu ya. Apalagi kita sebagai pemuda, agent of change, agen perubahan. Bincang hangat kali ini berakhir di sini. Sampai jumpa di bincang hangat selanjutnya dengan topik-topik yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.